Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas terkait tentang histogram. Nah, sebenarnya histogram itu apa sih teman-teman? Nah, histogram adalah diagram batang yang digunakan untuk menunjukkan distribusi data numerik. Data dikelompokkan ke dalam interval-interval tertentu, lalu ditampilkan dalam bentuk batang. Selanjutnya, data yang awalnya masih terserak perlu kita susun terlebih dahulu ke dalam tabel distribusi frekuensi supaya lebih rapi dan mudah dipahami. Setelah itu, data tersebut bisa kita ubah menjadi grafik seperti histogram, poligon, ataupun ogive. Nah, di sini saya sudah menyediakan ilustrasi data hasil penyebaran angket untuk pengumpulan data penelitian. Langkah selanjutnya kemudian kita tentukan jumlah data dengan menuliskan simbol N, kemudian gunakan formula tanda sama dengan konta sehingga muncul tanda kurung, kemudian kita blok seluruh data yang disajikan, tutup kurung dan enter. Dan selanjutnya kita menentukan nilai maksimal data dengan menggunakan formula tanda sama dengan max sehingga muncul tanda kurung, kemudian blok data yang akan disajikan dan lalu enter. Nah, selanjutnya kita menilai minimal data dengan menggunakan formula tanda sama dengan min sehingga muncul tanda kurung, kemudian blok data yang akan disajikan dan tutup kurung, tekan enter. Kemudian kita menentukan jangkauan data dengan menulis rank dengan cara membuat formula sama dengan nilai atau terbesar atau max dikurangi nilai terkecil atau min dan kemudian enter. Nah, selanjutnya kita menentukan jumlah kelas dengan menggunakan formula Segers, yaitu sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log, kemudian nilai N atau jumlah data dan tekan enter, kemudian dibulatkan menjadi 6 sampai 7. Dibulatkan jadi 6 atau 7. Selanjutnya kita akan menentukan panjang kelas dengan membuat formula sama dengan rank dibagi jumlah kelas dan tekan enter, terus dibulatkan menjadi 5 atau 6. Dan selanjutnya adalah kita menentukan interval data dengan cara menyusun nilai data ke dalam kelas interval. Yang pertama kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan yang terakhir kelas 6. Dan selanjutnya di sini di ujung bawah kita masukkan dulu nilai datanya yaitu 61. Kemudian di bagian ujung atasnya kita masukkan rumus yaitu sama dengan blok ujung bawah ditambah blok panjang kelas, kemudian dikunci dengan tanda $, kemudian kurang 1, terus enter. Nah, terus di bagian ujung bawahnya ini kita masukkan rumus sama dengan, terus blok di atasnya, terus tekan sama dengan. Nah, di kolom keduanya ini lakukan
rumus yang sama, terus lalu tekan enter, terus blok, dan nanti jumlahnya akan kejumlah dengan sendirinya. Kemudian di bagian intervalnya kita masukkan rumus sama dengan concatenate. Kemudian kita blok ujung bawahnya, kemudian kita masukkan tanda titik koma, dan kemudian kita masukkan tanda kemudian blok ujung atas, kemudian kunci tanda $. Nah, terus tutup kurung lalu enter. Nah, selanjutnya kita seret di bagian ujungnya, dan inilah hasilnya. Selanjutnya di bagian frekuensi, kita masukkan rumus sama dengan frekuensi, blok semua data yang di atas, kemudian masukkan tanda, kemudian setelah kita blok, kita masukkan tanda titik sama dengan, kemudian blok lagi ujung atas, tutup kurung, dan enter. Nah, terus selesai, gitulah hasilnya. Terus kita masukkan rumus sama dengan sum, kemudian kita blok di atasnya, lalu enter. Nah, di bagian interval sama frekuensi kita blok, terus insert. Nah, terus kita klik grafik yang di bawah tulisan view, terus kita pilih grafik atas pojok kiri. Nah, terus kita klik di terus kita klik di klik kanan di area grafiknya, terus kita pilih format data series. Nah, terus kita nurunin sampai angka 0 di got weight-nya. Nah, hasilnya seperti yang ada di gambar. Terus kita klik yang warna putih agak hijau, terus kita klik borders, terus pilih solid line, lalu tekan colors. Nah, di sini saya memilih warna hitam ya teman-teman. Terus kita klik kanan, terus kita pilih menu Select Data. Terus setelah itu kita klik kanan di gambar grafiknya, terus kita pilih Add, terus kita blok di bagian intervalnya, terus kita pilih, kita hapus, terus kita blok lagi di bagian frekuensi, terus kita pencet OK.
Lalu kita pencet juga OK. Nah, hasilnya seperti yang ada di video. Nah, terus kita klik kanan. Terus kita pilih change series charge type. Nah, terus kita pilih yang gambar bagian pojok atas kirinya, terus kita pencet OK. Terus gambarnya seperti yang ada di video. Terus langkah selanjutnya, nah terus habis itu kita klik kanan. Terus kita pilih lagi add the labels. Nah, terus itu hasil akhirnya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton videonya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.